Hai hai, dalam video kali ini kita akan belajar tentang nephrotic syndrome. Apa sih nephrotic syndrome itu? Mari kita belajar sama-sama. Sindrom nefrotik atau kita sebut juga sebagai nephrotic syndrome merupakan salah satu jenis penyakit ginjal yang terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Gejala utama dari sindrom nefrotik ini adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau kita sebut sebagai edema. Edema biasanya paling jelas terlihat di mata dan pergelangan kaki. Sebelum lanjut videonya, izinkan kami untuk perkenalan diri dulu. Yang pertama adalah Dea Putri Anantia, Grace Yosepin, Hafiza Saragi, Martin David, Natasha Teopani Manurung, Octavia Ferawati Nababan, Raniti Masari, Rindu Diva, Winda Atika, dan yang terakhir Yulida Rizky. Yuk kita lanjut videonya. Kira-kira apa sih nephrotic syndrome itu? Sindrom nephrotik merupakan salah satu jenis penyakit ginjal pada anak-anak dan orang dewasa. Sindrom nephrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Berdasarkan responnya terhadap kortikosteroid, sindrom nefrotik dibagi atas dua. Yang pertama yaitu sindrom nefrotik sensitif steroid atau SNSS. Yang kedua yaitu sindrom nefrotik resisten steroid atau SNRS. Yuk kita perhatikan gejala-gejala dari nephrotic syndrome. Gejala utama sindrom nephrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau edema. Edema terjadi akibat rendahnya protein dalam darah. Bengkak seluruh tubuh yang disebut edema anasarca. Edema biasanya paling jelas terlihat di mata dan pergelangan kaki. Gejala sindrom nephrotik lain yang dapat muncul adalah yang pertama, urin yang berbusa akibat adanya protein dalam urin. Yang kedua, diare. Yang ketiga, letih, lesu, dan hilang nafsu makan. Dan yang keempat, berat badan bertambah akibat penumpukan cairan tubuh. Selanjutnya adalah patofisiologi nephrotic syndrome. Patofisiologi nephrotic syndrome diawali dengan hipoalbuminemia. Dampak utama dari gangguan filtrasi ginjal ini adalah hipoalbuminemia. Di sini, orang yang mengalami sindrom nefrotik, heparnya merespon meningkatkan sintesis albumin itu tidak dapat bertahan lama. Sehingga albumin menurun drastis dan respon terhadap protein urea. Maka tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan sintesis protein. Protein yang tidak keluar lewat urin akan diabsorpsi kembali oleh tubuh dan akan meningkatkan konsentrasi di dalam plasma. Selanjutnya adalah edema. Edema ini terjadi sejalan dengan hipoalbuminemia. Protein yang tidak keluar lewat urin akan diabsorpsi kembali oleh tubuh dan akan meningkatkan konsentrasi di dalam plasma. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya edema. Selanjutnya ada hiperlipidemia dan lipiduria. Hiperlipidemia merupakan temuan yang sering dijumpai pada pasien dengan protein urea berat dan dianggap sebagai tanda klinis pada sindrom nefrotik. Kolesterol serum, VLDL, LDL, trigliserida akan meningkat, sedangkan HDL dapat meningkat normal ataupun menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan sintesis lipid di hepar dan penurunan katabolisme di perifer. Peningkatan sintesis lipoprotein lipid distimulasi oleh penurunan albumin serum dan penurunan tekanan onkotik. Tanda klinis dari hiperlipidemia ini misalnya adalah terjadinya xanthelasma pada mata. Berikut merupakan penyebab dari nephrotic syndrome. Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan pada glomerulus, yaitu bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Akibatnya, protein yang seharusnya tetap di dalam darah malah bocor ke urin.
Dalam kondisi normal, urin seharusnya tidak mengandung protein. Kerusakan bagian ginjal ini dapat disebabkan oleh sel ginjal yang menebal atau membentuk jaringan parut. Sampai saat ini, belum dapat diketahui penyebab glomerulus menebal atau membentuk jaringan parut. Sindrom nefrotik yang disebabkan oleh glomerulus yang menebal atau membentuk jaringan parut disebut juga dengan sindrom nefrotik primer. Klasifikasi dan penyebab sindrom nefrotik glomerulonefritis primer terbagi atas 4, yaitu GN lesi minimal, GN segmental, GN membranosa, dan GN membran proliferatif. Yang kedua yaitu glomerulonefritis sekunder, terbagi atas 3, yaitu yang pertama infeksi seperti HIV, hepatitis B dan C, sifilis, malaria, skitosoma, tuberkulosis, dan lepra. Yang kedua yaitu keganasan, seperti adenosarkoma paru, payudara, kolon, limfoma Hodgkin, mieloma multipel, dan karsinoma ginjal. Yang ketiga yaitu connective tissue disease, seperti SLE, artritis reumatoid, dan mixed connective. Yuk kita pahami cara pencegahannya. Terdapat 4 cara pencegahan pada nefrotik sindrom. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Yang kedua mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Yang ketiga mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak. Yang terakhir yaitu mengolah stres dengan baik. Pengobatan sindrom nefrotik. Tidak ada obat khusus untuk sindrom nefrotik, namun dapat memberikannya obat tertentu untuk meringankan gejala. Obat untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterol dapat membantu mencegah penderita sindrom nefrotik terkena serangan jantung atau stroke. Obat-obatan yang berfungsi untuk membuang kelebihan air di dalam tubuh dapat membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi pembengkakan. Ada beberapa obat yang dapat diberikan kepada penderita sindrom nefrotik antara lain: yang pertama, obat kortikosteroid, contohnya metilprednisolon. Yang kedua, obat antihipertensi, contohnya enalapril atau catropril. Yang ketiga, obat diuretik, contohnya furosemid. Yang keempat, obat pengencer darah, contohnya heparin. Yang kelima, obat penisilin, contohnya penisilin. Baiklah sobat, demikian video yang dapat kami tampilkan. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau pengertian yang kurang jelas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami semuanya mohon undur diri. Dadah, sampai jumpa kembali.